Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihilah kami. Kristus kasihilah kami. Tuhan kasihilah kami. Wujud bisa dalam perayaan Ekaristi hari ini dimohon oleh keluarga Stephen yang mendoakan
yang telah dipanggil menghadap Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga Allah berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menganugerahkan kebahagiaan kekal bagi jiwanya, memberikan tempat yang layak bersama para kudusnya di surga, dan semoga seluruh keluarga besar yang ditinggalkan dianugerahi rahmat kebaikan yang dibutuhkan, rahmat kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, dan sukacita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yohanes tentang kehidupan Kemah Suci. Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah Kemah Suci. Beginilah Musa mendirikan Kemah Suci itu. Ia memasang atas-atasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu bintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang melindungi Kemah Suci dan meletakkan duduk kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Allah menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi Kemah Suci. Setiap kali awan itu naik dari atas Kemah Suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas Kemah Suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediamanmu
kemudian dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, bukan itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana aku ada ratapan dan gertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema umum seperti tadi saya katakan untuk novena kita yang hari ini kita mulai adalah menjadi tanda-tanda pengharapan. Kita sudah memiliki pilihan untuk menjadi tanda pengharapan, bukan untuk menjadi tanda ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Salah satu syarat yang tadi saya katakan supaya bisa menjadi tanda pengharapan, kita harus menjadi orang-orang yang baik. Salah satu hal baik yang bisa membuat kita bisa menjadi orang baik adalah memiliki sikap taat. Terutama adalah taat kepada Allah. Saya kira kita tidak begitu sulit untuk memahami hal ini. Kalau di dalam sebuah keluarga ada seorang anak yang taat, ada anak yang tidak taat, apa penilaian orang? Apa penilaian orang tua terhadap anak yang taat dan anak yang tidak taat? Biasanya orang tua akan menilai kalau anak-anak yang taat itu akan disebut sebagai anak-anak yang baik. Tapi kalau anaknya tidak taat, suka memberontak, suka melanggar, suka membantah perintah orang tua, maka dia akan dikatakan ini anak yang kurang baik. Maka aspek ketaatan ini menjadi unsur yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi tanda pengharapan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini mau menjelaskan kepada kita mengapa ketaatan itu akan membawa keselamatan. Kita bisa belajar dari pengalaman Musa. Di dalam bacaan yang pertama tadi diceritakan bagaimana ketika Musa itu membangun kemah suci, semua yang diperintahkan oleh Tuhan dengan amat presisi dilaksanakan secara tepat oleh Musa. Tidak ada yang menyimpang sama sekali. Tepat persis. Ini menggambarkan Musa adalah orang yang taat kepada Allah. Begitu kemah suci sudah dibangun, kemudian diletakkan api perjanjian yang berisi 2 batu yang isinya adalah 10 perintah taat. Ini yang paling pertama, baru barang-barang yang baik. Jadi ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh Musa ini pun mencerminkan bahwa di dalam hidupnya yang menjadi pertama dan utama adalah sabda Allah, firman Allah yang diterima oleh Musa dalam bentuk perintah-perintahnya itu, 10 perintah Allah.
Kemudian ketika semuanya sudah beres, maka diselesaikanlah kemah suci itu. Awan turun, dan di dalam awan itu kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Maka awan yang turun ini sebenarnya simbolisasi wujud kehadiran Tuhan yang menyertai bangsa Israel yang tinggal di sekitar kemah suci itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa belajar dan merenungkan bahwa ketaatan kepada Allah itu mengundang Allah hadir, dan Allah yang hadir itu menyertai secara aktif bangsa Israel dalam wujud awan dan tiang api. Tadi dikatakan kalau awan itu naik, maka bangsa Israel mulai melanjutkan perjalanan. Ketika awan itu tidak naik, maka bangsa Israel tetap tinggal di kemah suci itu. Ketika awan itu naik, bangsa Israel harus melanjutkan perjalanan. Kemudian muncul tiang api di depan mereka yang menjadi penerang bagi langkah hidup mereka. Maka kehadiran Allah yang secara aktif menyertai bangsa Israel itu menjadi penunjuk arah, menjadi kompas perjalanan hidup menuju keselamatan. Di sini letaknya kenapa ketaatan itu membawa keselamatan. Karena ketaatan kepada Allah pasti akan membuat Allah hadir menyertai orang yang taat kepada-Nya. Dan kalau Allah itu hadir menyertai orang yang taat kepada-Nya, dia akan menjadi penunjuk arah langkah hidupnya harus kemana. Bahkan ketika menghadapi banyak pilihan-pilihan, karena Allah hadir, dia bisa memutuskan untuk mengambil langkah yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kalau kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, kita akan mengalami kehadiran Allah yang nyata, akan selalu memberi petunjuk. Saya harus memutuskan apa, saya harus mengatakan apa ketika berjumpa dengan Allah. Kalau apa yang kita katakan, kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, jamin 100% pasti selamat. Tetapi yang menjadi tantangan bagi kita kadang-kala yang namanya taat itu tidak gampang. Tidak setiap saat, tidak selalu kita bisa taat kepada Allah. Maka lalu taat kepada Allah ini artinya apa? Kalau kita mau mencoba menerjemahkan di dalam konteks hidup kita sehari-hari, taat kepada Allah itu sama dengan taat kepada hal-hal yang baik, taat kepada hal-hal yang benar, taat kepada hal-hal yang adil, taat kepada hal-hal yang bijaksana. Namun demikian dalam kenyataan hidup, kita selalu berhadapan dengan banyak pilihan-pilihan. Maka di dalam Injil tadi, Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu seumpama umat yang kemudian mengumpulkan banyak sekali ikan. Artinya, kalau dikatakan kerajaan Allah seperti ukat, itu menampung semua ikan, baik itu ikan yang baik maupun ikan yang tidak baik, semua dikumpulkan, tidak langsung dibuang. Ini salah satu sikap bijaksana, kebijaksanaan Tuhan di situ. Ketika ada orang yang salah, dia mesti dibiarkan, diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk berubah diri menjadi baik. Tetapi ketika pada saat yang ukat itu ditarik, baru mulai ada yang namanya pengadilan terakhir, mulai dipilah-pilah mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Ikan yang baik itu disimpan, diambil, ikan yang tidak baik itu dibuang. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, siapa yang milah-milah ikan itu? Malaikat. Malaikat ini orang yang baik atau orang yang jahat? Pribadi yang baik atau jahat? Pasti malaikat itu adalah pribadi yang baik. Jadi di hadapan kita, ketika kita menjalani hidup dalam konteks relasi dengan orang lain, dalam konteks menjalankan pekerjaan, kita pun selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Kalau Anda diminta memilih,
Mau memilih yang baik atau yang jahat? Apa jawaban Anda? Pilih yang baik. Ketika Anda mengatakan pilih yang baik, Anda tidak perlu berpikir, panjang. Pilih yang baik atau yang buruk, langsung spontan pilih yang baik. Tetapi kemudian kalau kita melihat kenyataan yang kita jalani, apakah dalam kenyataan hidup kita yang kita lakukan itu selalu yang baik? Belum tentu. Kalau diberi sesuatu ada pilihan baik atau yang jahat, pasti pilihannya yang baik. Tapi ketika menjalani hidup, belum tentu yang dijalani selalu baik. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kadang-kadang kita sudah tahu pilihnya menjadi tanda harapan, harus menampilkan pribadi yang baik, tapi dalam kenyataannya belum tentu perilaku hidup kita itu mencerminkan sikap yang baik. Maka kenapa menjalankan sesuatu yang baik, menjalankan sesuatu yang benar itu tidak gampang. Kalau Anda dalam kenyataan hidup walaupun ditanyai pilihannya pilih yang baik, tapi kenyataannya tidak selalu ngomong baik, kenyataannya tidak selalu bertindak baik. Karena apa? Sesuatu yang baik itu selalu menuntut pengorbanan. Dan ini yang dihindari banyak orang. Orang seringkali nggak mau berkorban. Orang seringkali nggak mau menderita. Kalau Anda membeli barang yang Anda pilih, biasanya pasti pilihnya pilih barang. Tetapi yang namanya barang baik, harganya pasti mahal. Kalau harganya mahal, Anda harus punya banyak uang. Untuk bisa mendapat banyak uang, harus bekerja dengan baik, jangan dengan korupsi, jangan dengan merampok dan sebagainya. Maka pengorbanan untuk mendapatkan uang yang banyak supaya bisa membeli barang kualitas baik itu juga sejarah. Maka konsekuensinya, kalau kita mau selalu memilih yang baik, dan taat berarti juga di sini adalah konsisten. Kalau Anda sudah memilih yang baik, Anda harus taat dengan pilihan Anda. Sudah maunya pilih yang baik, tapi ternyata yang dilakukan tidak baik, Anda tidak taat di sini. Kita juga di sini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin memilih yang baik, dan sesuatu yang baik itu menuntut suatu pengorbanan, kita harus berani apa yang dikatakan Yesus. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan berjalan mengikuti aku. Konsekuensi kalau kita mau taat kepada kebaikan, taat kepada kebenaran, taat kepada kebijaksanaan, kita harus berani menderita. Kita harus berani berkorban. Kalau kita nggak mau berkorban, kita nggak mau menderita, kita nggak dapat sesuatu yang baik. Yang akan kita dapatkan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau kita hanya mampu sebagai pribadi yang biasa-biasa saja, bisa jadi kita gagal menjadi tanda pengharapan bagi orang lain. Kalau Anda punya anak Anda baik dalam hidupnya, baik di dalam kerjanya, Anda pasti punya harapan. Suatu saat anak saya akan sukses, anak saya akan bahagia, itu kebahagiaan orang tua. Tapi kalau melihat anaknya itu gagal, ini akan menjadi beban pikiran yang berkepanjangan bagi orang tua. Karena kebahagiaan orang tua itu juga terjadi ketika menyaksikan anak-anaknya sukses, anak-anaknya bahagia, anak-anaknya berhasil. Tapi untuk mencapai ke sana, butuh yang namanya pengorbanan. Salah satu hal lain, untuk menjadi taat itu tidak gampang. Hanya orang yang memiliki sikap dan semangat kerendahan hati baru bisa taat. Orang yang sombong, orang yang keras kepala, sulit untuk menjadi taat. Bisa jadi dia malah akan suka memberontak. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin menjadi tanda harapan dalam hidup kita, dengan memiliki sikap taat, mau atau tidak mau, kita juga harus belajar menjadi orang-orang yang benar. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, dan kita memutuskan selalu memilih yang baik,
kita harus berani membuat segala sesuatu yang jahat. Seperti tadi dikatakan dalam Injil, malaikat-malaikat itu membuat ikan-ikan yang tidak baik. Yang tidak baik semuanya harus dibunuh. Kalau yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita itu segala sesuatu yang baik, kita akan otomatis memikirkan yang baik. Kalau kita memikirkan yang baik, otomatis perasaan kita juga jadi baik, akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Kalau kita hatinya tenang, damai, dan bahagia, kita menjadi orang yang kuat. Ini menjadi harapan bagi orang lain. Orang lain akan berlindung kepada kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat. Karena orang yang kuat itu tidak ditentukan oleh badannya yang kekar, ototnya yang besar, bukan. Orang yang kuat itu ditentukan oleh situasi dan kondisi batin. Sejauh orang itu punya kasih, hati yang tenang dan damai, dia adalah orang yang kuat. Tapi kalau orang mudah marah-marah, mudah takut, mudah cemas, mudah khawatir, dia sebenarnya orang yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil menjadi tanda pengharapan. Dan hari ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Tidak berkompromi dengan aturan-aturan dan kadang-kadang melanggar etika moral. Kalau ada sesuatu yang tidak jujur, tidak adil, kita harus berani melawan. Jangan hidup arus seperti ini. Mengapa kita ngomong dalam Eucharistia Novena Piastra yang pertama ini, supaya kita dianugerahi rahmat ketaatan, rahmat kesetiaan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Musa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi kepadanya dengan taat dan setia. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja agar selalu setia hidup dalam ketaatan kepada-Mu, secara khusus dalam hidup ini mengarahkan dan melayani umat yang sedang digeblakkannya untuk selalu terarah kepada-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, doronglah kami umat beriman agar selalu melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang menjadi keinginan kami. Ajarilah kami untuk selalu mampu menyelaraskan hidup kami dengan rencana indah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan berkat dan kebaikan-Mu yang tercurah cuma-cuma bagi kami, agar kami senantiasa mensyukurinya dengan penuh iman. Mampukan kami pula menggunakan berkat dan kebaikan-Mu sebagai jalan berbagi berkat dan sukacita dengan sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan dipadat. Kami mohon. Ya Bapa, doronglah kami untuk menjadi rasul-rasul-Mu saat ini, di mana melalui hidup, perkataan, dan perbuatan kami, karya kasih dan kebaikan-Mu dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Kami mohon. Mari kita haturkan wujud doa kepada kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Sekarang mari kita doakan bersama doa hati kudus Yesus.
Ya Yesus, Engkau bersabda, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perkataan Maria dan suci, aku menyebut namamu, mencari dan mohon kepadanya untuk mendengarkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau bersabda, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia akan memberikan kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan bersemangat dari Bapa surga dalam namamu, dengan perkataan Maria dan suci, untuk mengampunkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau bersabda, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabda tidak akan musnah. Dengan perkataan Maria dan suci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudusku akan menjadi lawakan bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang aku mohon, walaupun itu merupakan suatu mujizat, di mana aku akan menentu kalau bukan dari hatimu. Berkatilah mereka yang berharap kepada-Mu. Ya Yesus, aku persembahkan kepada hatimu permohonan kami ini. Adalah perbuatan apa yang hatimu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap kepada-Mu. Dari wajah-Mu aku mempersembahkan diri. Aku merasa aman di dalam-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Hati Kudus Yesus, aku berharap kepada-Mu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau bersabda, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadamu. Jika Engkau hendak menyenangkan aku, berharaplah kepadamu selalu. Padamu Tuhan, aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Kita lanjutkan mengikuti Eucharistik persiapan persembahan. Amen.
hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, semoga anggur roti ini Kau kuduskan menjadi lambang kebijaksanaan. Semoga Kau tunjukkan kepada kami bahwa Yesuslah jalan menuju kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa yang kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus ini, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami menemukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Yeah!
sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan mereka, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjalan, dia mengambil dia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Misteri iman kita. kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Kristoforus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, khususnya saudara kami Bapak Suparti RN yang telah terpanggil menghadap kedua tahun yang lalu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan yang Bunda, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam hatinya, bagi Allah yang berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang harus usahanya anak domba Allah yang harus usahanya anak domba Allah yang harus usahanya berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya akan kepada saya, tetapi dosa-dosa saja maka saya semoga kemudian darah Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai masuk ke hidup yang kekal.